Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama bahas yaitu materi pada bab 2. Nah, setelah sebelumnya pada materi bab 1 kita mempelajari kelompok sosial di masyarakat. Kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan kelompok. Nah, kita juga sudah belajar tentang dasar-dasar pembentukan kelompok, kemudian berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat, ada karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok, nah pola hubungan antar kelompok, yang terakhir dinamika kelompok sosial. Nah, pada bab 2 ini akan sama-sama kita bahas yaitu tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, tujuan pembelajaran pada bab 2 ini yaitu memahami permasalahan sosial di masyarakat, mendeskripsikan partikularisme kelompok dan dilema pembentuk kepentingan publik, mengidentifikasi berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik, mengidentifikasi dampak permasalahan terhadap kehidupan publik, dan yang terakhir, mengidentifikasi upaya pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Adapun peta konsepnya yaitu permasalahan sosial di masyarakat, ada partikularisme kelompok dan dilema pembentuk kepentingan publik. Nah, ini berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Nah, dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. Nah, yang terakhir itu pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Nah, terlebih dahulu mari sama-sama kita pahami apa yang dimaksud dengan masalah sosial. Nah, istilah masalah sosial mengandung dua kata, yaitu masalah dan sosial. Nah, kata sosial sudah kita pahami, yaitu mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial atau susunan-susunan dalam masyarakat, dan organisasi sosial. Nah, sedangkan kata masalah mengacu pada kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit, dan lain sebagainya. Kemudian, terdapat dua elemen penting yang terkait dengan definisi masalah sosial. Pertama, elemen objektif, yaitu menyangkut keberadaan suatu kondisi sosial. Nah, kondisi sosial disadari melalui pengalaman hidup kita, media, dan pendidikan. Kedua, elemen subjektif. Ini menyangkut keyakinan kita bahwa kondisi sosial tersebut berbahaya bagi masyarakat dan harus diatasi. Nah, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penggunaan istilah masalah sosial menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Oleh karenanya, perlu dievaluasi karena kondisi tersebut membahayakan manusia. Kedua, masalah sosial adalah kondisi sulit yang mempengaruhi tidak hanya satu orang, tetapi sejumlah besar masyarakat. Ketiga, definisi masalah sosial mengandung optimisme untuk dapat diubah. Nah, yang terakhir, keempat, masalah sosial adalah kondisi yang harus diubah, dengannya perlu ikhtiar untuk melakukan sesuatu. Nah, ini ada teori yang menjelaskan tentang masalah sosial. Ini ada 3 teori ya. Pertama ada teori fungsionalisme, kemudian ada teori konflik. Nah, yang ketiga ada teori interaksionisme simbolik. Nah, tokohnya yang pertama ada Emil Durkheim, Talcott Parsons, dan Robert K. Merton. Kemudian teori konflik itu ada Karl Marx, kemudian ada Ralph Dahrendorf. Kemudian di teori interaksionisme simbolik ini ada George Herbert Mead, kemudian ada Charles Horton Cooley, dan Irving Goffman. Nah, fokusnya itu ancaman terhadap tatanan sosial, kemudian yang kedua ada kontribusi pada konflik sosial. Nah, yang terakhir itu ada interaksi negatif antar individu. Nah, pandangan
Teori fungsionalisme adalah masalah sosial muncul dari kegagalan institusi sosial, kelompok dan bagian lain dari masyarakat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Kemudian masalah sosial muncul dari eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Nah, yang terakhir, masalah-masalah sosial muncul karena pergaulan dengan pelanggar hukum dan pelabelan karakter yang buruk. Nah, terlebih dahulu, mari sama-sama kita pahami apa yang kemudian dimaksud dengan teori fungsionalisme. Nah, teori fungsionalisme, menurut teori ini, semua bagian masyarakat seperti keluarga, ekonomi, dan sekolah mempunyai fungsinya masing-masing dalam masyarakat. Nah, dalam keluarga itu membesarkan anak, sekolah mengajarkan pengetahuan, dan lembaga ekonomi menyediakan pekerjaan. Nah, semua bagian masyarakat ini saling bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang stabil. Jika salah satu bagian dari masyarakat ini tidak menjalankan fungsinya dengan baik, terjadilah ketidakteraturan sosial dalam bentuk masalah sosial. Nah, berdasarkan teori ini, ada dua pandangan tentang masalah sosial. Kedua pandangan itu berasal dari patologi sosial dan disorganisasi sosial. Nah, menurut patologi sosial, masalah sosial bagaikan suatu penyakit dalam tubuh manusia. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu sistem organ atau sel tubuh tidak bekerja dengan baik. Nah, penyakit sosial seperti kejahatan, kekerasan, kenakalan remaja tumbuh dalam masyarakat karena peran institusi keluarga, agama, ekonomi, dan politik sudah tidak memadai lagi. Nah, di sini proses sosialisasi atas norma dan nilai tidak berjalan dengan baik. Maka untuk mencegah dan mengatasi masalah sosial ini, orang harus menerima sosialisasi dan pendidikan moral yang memadai. Nah, hal ini dapat dilakukan antara lain di dalam keluarga, sekolah, dan agama. Nah, kemudian, menurut pandangan disorganisasi sosial, masalah sosial bersumber dari proses perubahan sosial yang cepat seperti revolusi kebudayaan di Tiongkok, yaitu pada tahun 1996 sampai 1976. Nah, perubahan sosial cepat dapat mengganggu norma dalam masyarakat. Ketika norma melemah dalam masyarakat, masalah sosial seperti pencurian, kekerasan, dan penyalahgunaan obat-obatan, serta kegiatan negatif lainnya merajalela dalam masyarakat. Masalah ini dapat diatasi dengan memperlambat gerakan perubahan sosial dan memperkuat norma sosial. Kemudian yang kedua yaitu teori konflik. Nah, menurut teori ini, masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial. Hal yang paling penting dan umum adalah konflik kelas, ras atau konflik etnis, dan konflik gender. Nah, setiap konflik muncul dari ketimpangan antara yang kuat dan yang lemah. Nah, konflik antar kelas adalah konflik yang umumnya terjadi karena perbedaan kepentingan antara kelas borjuis, ya kelas kapitalis atau kelas para pemilik modal, dan kelas proletar, yaitu kelas para buruh. Nah, konflik rasial atau etnis dapat menjadi sumber masalah sosial. Konflik rasial biasanya muncul dalam bentuk prasangka dan diskriminasi yang dimiliki dan dipraktikkan oleh kelompok dominan terhadap kelompok minoritas. Kemudian, konflik gender juga bisa menjadi sumber masalah sosial. Nah, konflik gender muncul dalam bentuk prasangka dan diskriminasi oleh laki-laki terhadap perempuan. Nah, dalam perspektif teori konflik, ada dua pandangan tentang masalah sosial. Kedua pandangan itu adalah teori Marxis. Nah, teori Marxis ini ya orangnya Karl Marx ya. Dan teori-teori non-Marxis. Teori Marxis melihat konflik sosial terjadi karena
kesetaraan ekonomi. Ya. Nah, sementara pandangan teori non-Marxis yaitu menaruh perhatian pada konflik yang timbul karena kelompok mempunyai kepentingan dan nilai yang berbeda. Nah, yang terakhir ini ada teori interaksionisme simbolik. Nah, berbeda dengan teori fungsionalisme dan teori konflik yang melihat bahwa masalah sosial sebagai produk masyarakat. Nah, teori interaksionisme simbolik melihat masalah sosial sebagai interaksi simbolis antara individu yang tidak mempunyai masalah sosial dan individu yang mempunyai masalah sosial. Nah, umumnya interaksi simbolik adalah interaksi antara seseorang dan orang lain yang diatur oleh makna yang menghubungkan tindakan reaksi mereka. Nah, dalam teori interaksionisme simbolis juga ada dua pandangan yang berbeda tentang masalah sosial. Nah, pertama adalah teori pelabelan atau labeling teori. Menurut teori ini, suatu kondisi sosial kelompok atau masyarakat tertentu dianggap bermasalah karena kondisi itu sudah dicap bermasalah. Kedua, konstruksionisme sosial yang melihat bahwa individu yang menginterpretasikan dunia sekitarnya secara sosial mengonstruksi realitas secara sosial. Oleh karena itu, masalah sosial juga merupakan konstruksi manusia. Dalam mengkonstruksi realitas sosial, ada kalanya individu lebih sering berinteraksi dengan orang-orang yang mendefinisikan kejahatan sebagai sesuatu yang positif. Nah, itulah ya pandangan-pandangan dari teori fungsionalisme, kemudian teori konflik, kemudian teori interaksionisme simbolik. Nah, ini ya beberapa tokoh yang menjelaskan tentang masalah sosial. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan sosial. Nah, demikianlah pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya di Classroom ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.